Duh, tahu nggak rumah sakit Junghun? Rumah sakit Junghun. Gue pernah nyari tahu sih, cuman gue yang di Bandung kan sih. Bukan Bandung, tapi Kabupaten Bandung. Oh, Lebih tepatnya iya, di iya. Pangalengan. Tahu nggak sejarahnya? Sejarahnya enggak sih, enggak. Jadi gini gue, sejarahnya itu rumah sakit Junghun ini ngambil nama rumah sakitnya itu dari nama seorang ahli botani dengan kewarganegaraan dia Jerman. Namanya itu Franz Wilhelm Junghun. Makanya rumah sakit itu dinamain rumah sakit Junghun. Nah, pembangunan rumah sakit ini tuh dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada masa itu dibangun itu pada tahun 1917. Kenapa dibangun rumah sakit di daerah situ? Karena pemerintah Hindia Belanda itu menyediakan rumah sakit untuk memfasilitasi pekebun, para pekerja kebun, khususnya para pekerja kebun di situ. Jadi yang sakit bisa ke situ gitu. Nah, tapi umumnya juga untuk masyarakat non pekebun yang ada di sekitar situ itu juga masih bisa ke rumah sakit tersebut. Cuman rumah sakit itu tuh kurang lengkap. Jadi kayak tidak semua penyakit bisa diobati di daerah situ gitu. Nah, jadi di situ tuh karena fasilitasnya kurang memadai, jadi untuk penyakit-penyakit yang kebilang parah atau berat itu tidak bisa dirawat di situ, tapi harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih memadai fasilitasnya. Kayak gitu, Gu. Ini tetap masih dipakai ya kalau sekarang juga kan ya? Dari hasil aku baca ya, jadi rumah sakit ini tuh sampai sekarang masih dengan fungsinya yang sama, dia masih dengan tetap menjadi rumah sakit, tapi ya karena fasilitasnya itu yang masih kurang, tidak cukup, dan kondisi sekarang juga rumah sakitnya udah sepi, nggak kayak dulu lagi, kayak gitu Gu. Menarik juga sih tentang rumah sakit Junghun itu. Soalnya gue nih pernah nyari tahu juga kan waktu itu tentang rumah sakit. Gue kan tertarik juga kan sama arsitektur tau kan ya. Nah, gue nemu rumah sakit Junghun itu arsitekturnya agak unik nih kuy. Unik kenapa tuh? Soalnya lo kan tahu kan ya, dulu itu sempat berkembang kebudayaan yang Belanda sama akulturasi. Percampuran Eropa dengan budaya lokal itu namanya kebudayaan Indis. Iya, kebudayaan Indis itu. Gue tuh ini arsitekturnya kayak unik gitu ya kan ya. Terus gue juga lihat interiornya, eksteriornya itu kayak ada unsur-unsur Sundanya gitu. Itu kan bangunan Belanda kayak, tapi kok ada unsur-unsur Sundanya gitu. Unik menurut gue. Lo tahu nggak apa gitu yang bisa yang ngebedain dari yang orisinil Belanda sama yang ini? Gini, yang aku tahu ya, arsitektur kebudayaan Indis itu bisa dibagi ke 4 periode tuh. Periode pertama itu bisa dibilang mereka tuh yang baru datang ke Indonesia, tapi mereka ngebangun kayak gereja, ngebangun fasilitas kota, ngebangun benteng. Itu tuh masih ngejiplak dari negaranya sendiri Gu. Jadi kayak bener-bener masih sama. Jadi mereka tuh belum menyesuaikan dengan alam yang ada di Indonesia. Jadi belum melihat iklim di Indonesia kayak gimana. Jadi mereka masih menyesuaikan. Nah, akhirnya juga rumah-rumah yang dibangun ala-ala Eropa di benteng-benteng itu ngebuat kurang nyaman untuk ditempati gitu. Iyalah, pas soalnya kan negara kita kan negara tropis, kan soalnya kan ini ya subtropis. Terus periode keduanya nih, ini tuh dikenalin sama salah satu gubernur jenderal Hindia Belanda pada masa itu, yaitu Daendels. Dia mengenalkan salah satu bentuk arsitektur kebudayaan di sini tuh yang sering kita kenal The Empire Style. Mungkin yang sekarang tuh lebih banyak dijumpainya yang ini dan nanti yang periode ketiga dan selanjutnya. Jadi The Empire Style itu dikenalkan sama Daendels ini. Nah, itu udah mulai ada perubahan-perubahan lah, udah mulai ada penyesuaian. Ya. Terus selanjutnya periode ketiga nih. Periode ketiga ini bisa dibilang masa modernnya lah, kebudayaan ini lagi jaya-jayanya. Ini tuh udah lebih ada kejelasan bagaimana kebudayaan ini ininya di kayak gimana. Salah satunya tuh memberikan kesan monumental dan memberikan
jarak pandang agar bisa dipandang dengan keseluruhan. Dan terakhir itu ada kebudayaan Indis yang ingin membangun ala Eropa dengan sumber tradisional asli lokal, kayak gitu gue. Jadi Rumah Sakit Jomon itu masuknya ke yang 4 ini kan ya? Periode keempat. Secara tahun sih harusnya bukan 4 gue, tapi antara 3 atau 2. Karena di periode, kalau secara tahun tuh seingat aku ya, periode pertama itu dimulai dari abad 16 sampai tahun 18-an. Terus abad kedua ini tuh tahun 18-an sampai tahun 1920-an. Nah kan ini dibangun di di tahun 1917, berarti sekitar di tahun itulah berarti kan. Nah dilihat dari bentuknya juga, Rumah Sakit Jomon itu yang mencirikan salah satunya itu karena di situ tuh dibangun lorong-lorong. Kayak jadi rumah sakit bangunannya tuh tidak satu bangunan langsung dibangun langsung jadi gitu, tapi kayak bentuk komplek-komplek terus disatukan dengan lorong-lorong yang ada di situ gitu Bu. Iya, gue kan sering banget ya kan main-main ke rumah sakit khas Indonesia itu kan banyak lorong tuh ya, antara yang menghubungi satu bangunan sama bangunan lain. Oh iya. Ada lorong, terus ada ada ya bangunannya tuh ala Eropa tapi meniru orang-orang lokal kita, kayak bagaimana cara menangkal dari cahaya matahari biar gak langsung kepapar kan, kayak gitu-gitulah. Terus yang aku bingung sekarang sih statusnya itu apa, status dari rumah sakit itu udah cagar budaya atau belum ya? Karena kan seharusnya secara sejarah ini harusnya udah jadi bangunan cagar budaya. Dilihat dari bangunannya bekas Junghun. Terus dilihat dari mungkin dari arsitekturnya juga bisa dibilang ini salah satu kebudayaan ini menurut kita ya. Kayak gitu. Menurut kamu gimana statusnya? Menurut gue ya iya sih, harusnya memang udah jadi ini sih cagar budaya kan ya. Karena itu kan suatu ini kan ya, peninggalan yang unik gitu, rumah sakit yang dulu sempat dipakai buat ibaratnya menyembuhkan lah gitu ya, buat orang-orang sekitar itu juga kan ya, dulu sempat ramai juga kan harusnya, karena dulu kan minim fasilitas ya. Tuh. Nah, dari aku baca juga sih ini menarik sih gue yang tadi status gue. Ternyata di tahun 1917-an sampai 2019-an itu status rumah sakit ini tuh sebenarnya tuh sekedar sebagai tempat perawatan. Jadi bukan udah belum masuk. Iya, ini masih proses ya. Jadi 2019 tuh sekitar 2019 itu masih dalam bentuk rumah sakit sebagai tempat perawatan. Cuman secara dari hasil aku baca juga aku lihat-lihat rumah sakit ini tuh secara arsitektur masih tidak ada yang berubah sih. Terus dilanjut nih 2016 sampai 19. Tadi kan 1917 sampai sekitar 2019-an. Nah, dalam perjalanannya tuh dari 2016 sampai 2019 ini tuh rumah sakit ini udah diakui sebenarnya sama BPCP Banten sebagai suatu peninggalan kebudayaan dan telah menjadi ODCB atau objek diduga cagar budaya. Objek diduga cagar budaya. Iya. Nah, tahun 2024 ini rencananya status dari rumah sakit itu akan direncanakan jadi diubah dari ODCB ini tuh bakal jadi cagar budaya. Kayak gitu. Nah, dari aku baca-baca sih sebenarnya ada beberapa sumber yang mengatakan tempat ini udah jadi cagar budaya. Ada beberapa sumber juga yang mengatakan rencananya bakal dijadikan cagar budaya ketika ulang tahun Bandung, katanya kayak gitu Bu. Ulang tahun Bandung ini yang berdekatan ini. Tahun ini, iya. Seperti kayak gitu Gu. Gimana Gu? Udah paham belum tentang rumah sakit Jomon? Paham banget sih. Ini juga menarik sih menurut gue kan. Maksudnya kan rumah sakit Jomon itu kan kaitannya sama budaya Indis gitu ya. Sedangkan gue juga tertarik tuh sama Belanda juga ya. Makanya kayak menelusuri tentang arsitektur rumah sakit bangunan-bangunan tua itu juga menarik kan, menambah juga wawasan kita, terus juga menjadikan potensi buat bangunan-bangunan tua itu buat dijadikan cagar budaya gitu kan. Iya, benar gue.
kayaknya obrolan kita udah lama nih Go. Kayaknya kita harus akhiri dulu ya. Boleh. Kayak teman-teman, kalau ada kata-kata yang tidak sesuai dengan sumber, mungkin mohon maaf. Kita berdiskusi berdasarkan apa yang kita dapat. Kalau misalnya ada yang kurang atau ada yang salah, bisa dikoreksi. Terima kasih. Tulis di kolom komentar di bawah ya.